Hai guys, senang sekali ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Nah, hari ini aku mau cerita ke kalian tentang tragedi Bintaro. Hari Senin, tanggal 19 Oktober tahun 1987, Indonesia berduka. Karena hari itu telah terjadi tragedi kecelakaan kereta api yang menyebabkan lebih dari 100 orang tewas. Dan tragedi ini dikenal sebagai tragedi Bintaro. Jadi di hari Senin itu, ada sebuah kereta api dengan nomor 225 yang dimasinisi oleh Slamet Suradyo dan Soleh sebagai asisten masinis, dijadwalkan tiba di stasiun Sudimara pada jam 6.40 pagi dan akan bersilangan dengan kereta api nomor 220 di jam 6.49 pagi. Jadi Senin itu, kereta api 225 yang dimasinisi oleh Slamet Suradyo dan Soleh sebagai asisten masinis dijadwalkan tiba di stasiun Sudimara pada jam 6.40 pagi dan akan bersilangan dengan kereta api 220 di jam 6.49 pagi. Saat itu, KA 220 dimasinisi oleh Amung Sunaryo dan Mujiono sebagai asisten masinis. Tapi kenyataannya, KA 225 yang dikemudikan oleh Slamet Suradyo terlambat 5 menit. Saat itu stasiun Sudimara memiliki 3 jalur, tapi tidak ada yang bisa menerima persilangan kereta api. Nah, ini disebabkan jalur pertama dalam kondisi buruk dan hanya digunakan untuk langsiran dan sepur simpang. Jadi, sepur simpang itu adalah jalur kereta api berkecepatan rendah dan beratnya relatif ringan. Lalu, jalur kedua diisi oleh kereta api barang nomor 1035. Dan jalur ketiga berisi KA 225 yang sedang berhenti. Karena 3 jalur di stasiun Sudimara sudah penuh dan tidak dapat menerima persilangan antar kereta api, maka KA 225 harus meninggalkan stasiun Sudimara untuk berhenti lagi di stasiun berikutnya, yaitu stasiun Kebayoran dalam kondisi jalur tunggal dan tanpa perhentian. Jadi maksudnya KA 225 harus berangkat dari stasiun Sudimara ke stasiun Kebayoran tanpa berhenti. Lalu sesuai dengan peraturan dinas, petugas PPKA Sudimara harus melakukan 2 hal. Yang pertama, meminta izin memindahkan tempat persilangan kepada PPKA atau pengatur perjalanan kereta api di Kebayoran melalui telepon. Dan yang kedua, mengirimkan surat pemindahan tempat persilangan atau PTP yang harus diserahkan langsung ke masinis dan kondektur KA 225. Tapi sayangnya, surat PTP itu diserahkan tanpa meminta izin dulu ke PPKA Kebayoran. Jadi langkah penting pertama tidak dilakukan. Dan surat PTP yang seharusnya langsung diserahkan ke masinis, malah justru diserahkan melalui seorang petugas pelayanan kereta api, baru kemudian diserahkan ke masinis KA 225. Lalu setelah itu, Jamhari selaku PPKA Sudimara menelpon ke PPKA Kebayoran untuk meminta izin pindah tempat persilangan. Jadi langkahnya kebalik guys. Nah, saat itu PPKA Kebayoran adalah Mat Ali yang bertugas dari shift malam. Waktu ditelepon, Mat Ali menjawab, "Gampang, nanti diatur." Lalu terjadi pergantian shift malam ke shift pagi. Saat serah terima shift itu, Mat Ali selaku shift malam memberitahu petugas shift pagi yang bernama Riyadi bahwa KA 251, KA 225, dan KA 1035 belum tiba di stasiun Kebayoran. Dan KA 251 sedang menuju ke arah Kebayoran untuk bersilang dengan KA 220. Jadi begitu KA 251 berhenti di Kebayoran, Riyadi meminta izin ke PPKA Sudimara untuk memberangkatkan KA 220 ke PPKA Sudimara. Tapi Jamhari selaku PPKA Sudimara menjawab, "Tunggu aman saya lagi sibuk." Di sini yang salah guys. Seharusnya sesuai prosedur yang ada, Jamhari harus menolak untuk memberikan izin keberangkatan KA 220 dan mengabarkan jika ada kereta api yang harus berangkat dari Sudimara ke Kebayoran sesuai jadwal.
Saat itu, KA225 overload penumpang, yaitu ada sekitar 1.887 penumpang, jadi banyak orang yang naik ke atas gerbong bahkan ke lokomotif. Jadi begitu komunikasi antar PPKA ditutup, Riyadi dari stasiun Kebayoran justru memberangkatkan KA220 dengan asumsi jika persilangan dengan KA225 akan dilakukan di stasiun Sudimara. Lalu untuk meyakinkan, Riyadi menelpon Jamhari jika KA220 sudah berangkat dari stasiun Kebayoran. Jadi sudah jalan saat itu guys. Padahal saat itu PTP sudah diberikan kepada masinis KA225. Jadi di sini ada miskomunikasi yang fatal. Karena masinis KA225 sudah dapat surat PTP, jadi dia taunya tempat persilangan sudah dipindah di Kebayoran. Nah tapi PPKA di Kebayoran berasumsi kalau persilangan dilakukan di Sudimara. Setelah menerima telepon dari Riyadi, Jamhari panik dan bingung. Lalu Jamhari mengakali masalah ini dengan melangsir KA225 dari jalur 3 pindah ke jalur 1 di stasiun Sudimara. Akhirnya Jamhari memerintahkan seorang petugas harian stasiun untuk melangsir KA225. Maksudnya untuk pindah jalur gitu ya guys. Lalu petugas harian itu dengan sigap mengambil bendera merah dan peluit. Tapi saat itu masinis KA225 tidak dapat melihat semboyan atau tanda yang diberikan karena pandangannya terhalang oleh penumpang yang overload. Penumpang yang ada di lokomotif itu ya guys maksudnya. Di saat jarak antara petugas itu dengan kereta api kira-kira sekitar 7 meter, tiba-tiba KA225 mulai bergerak, padahal belum ada izin jalan. Mengetahui hal ini, petugas itu pun langsung berlari dan meniup peluit untuk menghentikan KA225. Tapi sayang, usahanya sia-sia. Karena masinis KA225 tidak dapat mendengar bunyi peluit karena suara penumpang yang riuh. Lalu petugas itu kembali dan melapor ke Jamhari jika KA225 sudah berangkat tanpa izin. Dengan sesegera mungkin, Jamhari menggerakkan tuas sinyal masuk pihak Kebayoran, tapi sayang usahanya ini gagal. Jamhari lalu berlari ke tengah rel sambil mengibar-ngibarkan bendera merah ke KA225, tapi juga gagal untuk menghentikan kereta itu. Karena spionnya terhalang oleh penumpang yang ada di sekitar lokomotif. Jamhari pun akhirnya kembali ke stasiun dalam keadaan pingsan. Tak lama kemudian, masinis KA225 terkejut melihat KA220 telah berada di depan mata. Meski sudah menarik tuas rem bahaya, tabrakan pun tidak dapat dihindari. Jadi saat itu KA225 dan KA220 seperti adu banteng ya guys. Dan dari tragedi ini, sebanyak 139 orang tewas dan 254 orang luka-luka. Akhirnya, masinis KA225 yaitu Slamet Suradyo dihukum 5 tahun penjara, lalu kondektur KA225 yaitu Adung Syafei dihukum 2,5 tahun penjara. Lalu PPKA Sudimara yaitu Jamhari dihukum 10 bulan penjara, dan PPKA Kebayoran yaitu Riyadi juga dihukum 10 bulan penjara. Gimana menurut kalian tentang tragedi Bintaro ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian kasus untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Dan please dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. And see you on the next video. Bye-bye.